ibu-ibu jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kumpul kita hari ini menjadi kumpul yang penuh manfaat dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya, Bu? Bu, ya minta tolong ditutup saja. Nah, agak. Tapi nggak ada itu ya. Oh, nggak ada angin. Nggak, maksudnya kalau ditutup angin masuk nggak? Masuk. Oh ya nggak apa-apa. Ya. Sudah cukup. Baik ibu-ibu semuanya. Hari ini kita akan memulai kajian. Judulnya apa? Jalan lurus ya. Sebelum kita memulai, mari sama-sama kita berdoa dulu. Ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, ini dibaca setiap pagi. Ditambah lagi dengan doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala. Ini juga dibaca ya setiap hari 3 kali. Pagi, sore, dan sebelum tidur agar terhindar dari mara bahaya. Yang Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un itu dibacanya setiap kali itu 3 kali. Jadi pagi 3 kali, sore 3 kali, malam 3 kali agar terhindar dari mara bahaya ya. Agar terhindar dari apa? Mara bahaya. Baik. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan memulai kajian dengan tema jalan yang lurus. Apa? Berarti kalau jalan lurus itu ada bengkoknya apa enggak? Sebagaimana doa kita ihdinas siratal mustaqim. Jadi dalilnya itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun pada kenyataannya jalan kita lurus atau belok-belok? Belok-belok. Belok kiri, belok kanan, kadang balik lagi. Ya kan? Yang tadinya udah punya rumah, udah punya mobil, nggak taunya mobilnya udah nggak ada lagi, kan gitu ya. Rumahnya udah disita, seperti itu. Yang tadinya kita sudah menanjak, tiba-tiba turun, atau bahkan dia muter-muter, gitu. Ada nggak yang seperti ini? Ada yang muter aja, ke kanan mentok, ke kiri mentok, ke depan kejedot. Sakit apa enggak kalau kejedot? Sakit. Masuk lubang, ketimpa tangga. Sakit mulu, masalah mulu hidupnya. Ya. Apa yang harus kita lakukan agar kiranya kita berjalan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanya berharap perjalanan hidup kita ini perjalanan yang diridhoi Allah. Perjalanan hidup itu kan dimulai dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Benar ya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah.
dan harus sadar kelak kita akan kembali kepada Allah. Maka ketika kita ada di dunia ini hanya sementara. Perjalanan di dunia ini adalah perjalanan menuju akhirat. Tidak selamanya kita ada di dunia ini. Ada batasnya kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu persiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Apa yang harus kita persiapkan agar kiranya hidup kita ini selalu di jalan yang lurus? Apa yang harus kita persiapkan agar kiranya hidup kita ini selalu berada di jalan yang lurus? Yang pertama, zawwadaqallahu taqwa, harus bertambah takwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Apa takwa itu? Mengerjakan perintahnya. Semua perintah Allah kita kerjakan. Apa perintah Allah? Sholat. Apa lagi? Semua perintah Allah ini kita kerjakan. Jauhi larangannya. Apa larangannya? Berzina. Apa lagi? Makan makanan yang haram. Apa lagi? Bermaksiat, ya. Semua larangannya kita jauhi dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Apa itu sunnah Rasul? Yaitu adalah ajaran, anjuran yang disampaikan Rasul kepada kita. Adapun takwa yang paling utama, mengerjakan perintah Allah yang paling utama itu apa? Sholat. Apa? Sholat. Banyak orang yang hari ini jalannya nggak lurus itu gara-gara apa? Sholatnya nggak lurus, sholatnya nggak benar. Dia punya masalah dalam hidupnya. Kira-kira masalah orang itu masalahnya apa aja sih? Selingkuh, masalah apa enggak? Yang selingkuh itu biasanya cewek apa cowok? Dua-duanya. Ya, enggak perempuan ya, enggak laki-laki. Apalagi masalahnya? Hutang masalah apa enggak? Gara-gara hutang rumah tangga bisa hancur. Ya, ini masalah-masalah yang banyak mengakibatkan rumah tangga hancur. Apa? Selingkuh. Apalagi? Hutang. Apalagi? Judi online. Apalagi? Narkoba. Ya, maka 4 permasalahan yang sering hadir dalam kehidupan ini bisa membuat rumah tangga ini hancur. Ya. Membuat apa? Rumah tangga hancur. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali permasalahan ini hadir di tengah-tengah keluarga kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang utama itu adalah dengan cara memperbaiki sholatnya. Contoh tadi masalah apa? Masalah orang yang selingkuh, punya hutang, ya. Gimana caranya untuk menyelesaikan masalah orang yang punya hutang? Ya sholat. Apakah orang yang punya hutang kemudian dibayar hutangnya selesai masalahnya? Enggak selesai. Orang yang punya masalah kecanduan judi online, ya, orang yang punya masalah kecanduan narkoba, solusinya gimana? Apakah diberhentikan, dia nggak dikasih uang jajan supaya dia nggak terpengaruh narkoba? Belum tentu. Dia nggak dikasih uang, bisa nggak dia membeli narkoba? Bisa. Dengan cara apa? Utang, mencuri, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka arahan-arahannya yang paling utama apa? Sholat.
jenengan punya anak jenengan sudah menikah, ya. Kemudian tiba-tiba anak jenengan datang ke rumah, Bu, saya punya masalah sama suami saya. Suami bla 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 bla, dia jelek-jelekin suaminya. Kemudian apa yang jenengan lakukan? Ya sudah nak, kita sholat dulu yuk. Beda loh. Ketika nanti solusinya, udahlah nak, kamu cerai aja mendingan. Cari suami yang paling bagus lagi. Solusi apa enggak? Belum tentu. Belum tentu. Besok dia cari suami lagi, apakah sudah memastikan suami yang baru ini adalah suami yang soleh? Belum tentu. Tapi kalau kita datang ke Allah, beda. Ya, maka wa inni dzahibun ila rabbi sayadin. Sesungguhnya aku, ya, datang ke Allah, maka Allah akan beri petunjuk. Petunjuk inilah. Sebagaimana setiap kita sholat itu kita memohon petunjuk dengan cara apa? Berdoa di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siapa yang menunjukin kita? Allah. Dengan cara apa Allah akan memberikan petunjuknya? Sholat. Maka ketika orang sholat sama orang yang gak sholat, beda apa enggak? Beda. Orang punya masalah, dia nggak sholat, sama orang yang punya masalah dia sholat, beda apa enggak? Beda. Maka bukan hanya sekedar sholat, tapi sholat yang benar-benar lillah. Ada salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan, ya. Apa itu? Yaitu sholat. Sholat yang seperti apa? Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla lillahi." Siapa yang sholat lillah, siapa yang sholat karena Allah, nih ya. Jadi solusi dari semua permasalahan itu apa? Supaya memperbaiki sholatnya. Sholat yang seperti apa? Man shalla lillah. Siapa yang sholat karena Allah. Ada orang yang sholat itu bukan karena Allah. Ada apa enggak? Ada. Kemarin kita sudah pelajarin. Sholat karena manusia. Sholat gara-gara pilkada, gitu kan? Pilek, pil-pil yang lainnya. Sholat gara-gara mau ketemu mertua, ya. Sholat karena temennya. Sholat yang sesungguhnya itu apa? Sholat lillah. Yang lillah itu yang seperti apa? Sholat yang benar-benar dia mengerti. Bukan hanya sekedar tunggang-tungging, baca-baca, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi ngerti tentang bacaan sholat. Ketika orang sholat Allahu Akbar, apa artinya? Allah Maha Besar. Ya Allah. Ternyata yang besar itu hanyalah kekuasaan Allah. Kalau Allah sudah katakan kun fayakun. Kalau Allah sudah katakan lunas, lunas. Allah sudah katakan mudah, mudah. Orang yang punya masalah ketika dia takbir saja itu udah tenang loh. Selama dia ngerti artinya. Permasalahannya banyak di antara kita yang cuma sekedar sholat tapi nggak begitu paham artinya. Jadi kalau misalkan hari ini kita sudah sholat, meningkat lagi. Dengan cara apa? Tahu artinya. Bahkan doa yang paling utama dalam sholat itu bukan setelah sholat, tapi kapan? Saat sholat. Jadi doa yang paling utama itu bukan setelah sholat, tapi kapan? Saat sholat. Semua bacaan sholat itu adalah doa. Seperti apa? Duduk, ya. Setelah sujud yang pertama, kita baca doanya apa? Rabbikfirli, Rabbikfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'fuani. Pertanyaannya, jenengan tahu nggak artinya? Rabbikfirli artinya apa?
dosaku. Warhamni, apa artinya warhamni? Sayangi aku. Sampai-sampai warfa'ni, apa itu? Angkatlah aku. Apa yang diangkat? Derajat kita, derajat anak-anak, derajat keluarganya. Maka orang yang sholat sesungguhnya dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Yaitu tadi tuh, dia berdoa memohon warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'an. Tunjuki aku, wahdini. Ya. Nanti kapan-kapan dibikin ya, seperti takbiratul ihram yang kita baca setelah Allahu Akbar, kemudian baca doa setelah takbiratul ihram. Apa doanya? Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Apa arti dari Allahu Akbar kabira? Ada juga yang membaca Allahumma ba'id baini. Ya, itu kalau bisa satu bacaan dikopi kemudian dibagiin. Satu kali satu kali pengajian ini jadi dibakasi dua, Allahu Akbar kabiro sama Allahumma ba'id baini. Jenengan kalau baca doa setelah baca doa iftitah Allahu Akbar kabiro, Allahumma ba'id baini. Ada yang Allahumma ba'id baini, ada yang Allahu Akbar kabiro. Berarti kan nggak sama. Tapi bukan nggak sama itu menandakan kita beda ormas. Allahu Akbar kabiro, oh jenengan NU ya. Allahumma ba'id baini, oh jenengan Muhammadiyah. Bukan. Semuanya adalah yang dianjurkan Rasul. Yang utama itu bukan perbedaannya, tapi apa? Persamaan kita tahu artinya. Nah, nanti bisa nih Bu Pia bikin ya, di kopi, kemudian dua kopinya. Yang satu Allahu Akbar kabiro, yang satu Allahumma ba'id baini. Kemudian dibagiin. Setelah itu siapa ibu-ibu yang Allahu Akbar kabiro? Saya. Yang Allahumma ba'id baini, saya. Sekarang dibaca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Setelah dibaca, baca artinya. Gitu loh. Beda apa enggak? Beda. Setelah dia baca artinya, oh jebule. Beda loh orang yang baca Quran sama orang yang baca Quran 3 kali balik plus artinya 1 kali. Beda apa enggak? Beda. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Artinya apa sih? Alif lam mim. Oh, hanya Allah yang tahu. Ya. Sedikit demi sedikit kita khatam bacaan Quran Arabnya, khatam juga baca artinya. Jenengan pernah baca Quran khatam, pernah nggak? Pernah. Tapi pernah nggak khatamin terjemah Al-Quran? Ibu sudah pernah. Beda apa enggak? Beda. Kita akan mencoba mengetahui arti dari Quran itu. Ya, ini. Sholat penting sekali. Bukan hanya sekedar bisa sholat, tapi sholat yang benar-benar paham. Dan sholat yang karena Allah, lillahi. Man sholat lillah, siapa yang sholat karena Allah, arba'ina yauman, sholatnya itu 40 hari berturut-turut. Berapa? 40 hari. Jenengan sholat gak 40 hari? Sholat 40 hari. Berturut-turut? Berturut-turut. Tapi bedanya lagi apa? Fi jamaah. Dalam keadaan berjamaah. Mandan angel apa betul? Ya kan? Angel. Tapi yang susah ini akan dahsyat apabila kita lakukan. Orang yang
punya masalah, nyelesain nih masalah ini. Riyadhah 40 hari berturut-turut. Berapa? 40 hari berturut-turut. Kalau jenengan melaksanakan ibadah haji, itu ada program namanya program Arba'in. Apa? Itu cuma 40 waktu. 40 waktu itu dibagi 5, jadinya berapa hari? Cuma 8 hari. Beda dengan hari ini, yaitu adalah selama 40 hari. Bukan itu saja, tapi apa? Yudrikut takbiratal ula. Dia sholat berjamaah dan mendapati imam di takbir yang pertama. Di takbir yang pertama. Jadi sholat berjamaah bukan hanya cuma sekedar sholat, tapi dapat takbirnya imam yang pertama. Dapat takbirnya imam yang pertama itu apa? Sebelum takbiratul ihram itu selesai. Jadi sebelum Allahu Akbar. Jadi kalau dia sudah akbar kemudian dia datang, terlambat dia. Kayak misalkan kita itu dapat 1 rakaatnya imam itu kapan? Sebelum imam sempurna dalam i'tidalnya. I'tidal itu apa? Bangun dari ruku. Jenengan datang nih, imam udah ruku. Apakah kita bisa mengikuti imam? Bisa. Selama imamnya itu belum bangun dari rukunya dan menyelesaikannya dengan sempurna. Contoh, ketika dia Sami Allahu liman hamidah. Kalau sampai hamidah kemudian dia baru datang, maka dia nggak dapat 1 rakaatnya. Tapi kalau misalkan dia datang baru Allahu Akbar, dia datang kemudian dia ruku, maka dia dapat 1 rakaat sholat, ya, walaupun dia tidak membaca apa? Surat Al-Fatihah. Ya, ini yudrikal jam apa? Takbiratil ula. Maka siapa yang sholat 40 hari, kemudian apa lagi? Berjamaah. Kemudian apa lagi? Dapat takbiratul ihram yang pertama, maka baginya lah baro'atani. Dia akan terbebas dari 2 hal. Yang pertama, baro'atum minanar, terbebas dari api neraka. Yang kedua, baro'atum minan nifaq, terbebas dari kemunafikan. Yang paling utama apa? Bebas dari api neraka. Untuk urusan akhiratnya, di dunia terbebas dari kemunafikan. Ini yang penting nih. Banyak orang yang nggak punya tapi pura-pura punya. Leres napa boten? Dia nggak punya mobil tapi pura-pura punya mobil. Kalau datang ke rumah saudaranya mobilnya ganti-ganti. Jebule mobil rental. Ya kan? Supaya terlihat kaya raya. Pulang dari suatu kota kemudian beli apa? Beli emas-emasan. Sampai beli emas-emasannya sekilo. Ditaruh di mana? Di leher, di tangan. Sampai emasnya taruh di mana? Di kaki, Bu. Jebule emasnya imitasi. Supaya apa? Terlihat sama orang. Ada nggak orang yang kayak gini? Ada. Kemarin orang baru pulang haji, ya kan? Nggak taunya emasnya bukan emas asli. Coba, emasnya emas. Maka kalau jenengan hari ini di tangan itu nggak ada emas, di leher nggak ada emas, di kaki nggak ada emas, nggak usah sedih. Jenengan itu punya emas. Emas apa? Emas bojo. Ya. Kadang kalau kondangan itu kalau nggak pakai emas kayak gatel gimana gitu. Sampai-sampai dipaksain yang bukan emas ditempelin di sini. Supaya apa? Supaya terlihat orang kaya, terlihat
sudah. Emang ketika kita nggak punya emas, kita nggak boleh masuk ke kondangan? Kan enggak. Ya kan? Yang penting apa? Amplopnya. Dan amplopnya juga nggak dibuka ini kan. Mau isinya 20.000, 100.000, amplopnya gede, isinya cuma 5.000, boleh nggak masuk? Boleh. Ya kan? Dan nggak perlu juga ditulisin Ustadz Andi. Ya kan? Udah masukin aja. Entah kalau dimasukin dia nggak tahu kita nyumbang. Yang tahu hanyalah Allah. Yang penting apa? Mukane keton, wonge teka, kan gitu. Orang kan gak nanya tuh berapa tadi masukin, enggak. Tapi ketika hadir kita saja seneng apa enggak? Seneng. Karena itulah kewajiban orang muslim itu memberikan kesenangan bagi orang lain. Lihat nih, munafik, ya. Maka jangan sampai kita munafik. Dan orang-orang yang punya masalah itu adalah orang-orang yang munafik dia. Ya, banyak orang yang punya utang itu gara-garanya apa? Dia ingin munafik, terlihat ada padahal nggak ada. Udahlah, ya. Apalagi kalau misalkan kita nggak punya. Saya ini baru kemarin ini agak kurang nyaman perasaan hati. Gara-garanya apa? Salah satu orang yang bekerja di tempat saya itu punya utang, dan utangnya utang apa? Riba, maning. Kita lagi jauh-jauhin riba lah, orang terdekatnya riba. Dan saya tahu dari orang lain, ternyata dia itu dibujuk rayu sama orang. Lihat nih. Maka besok ini saya mau datengin nih orang yang membujuk rayu. Dia ngutang 2 juta. Saya tanya, kamu utangnya berapa? 2 juta. Masih ada sisa, berapa sisanya? 600.000. Nanti saya bayar sisanya. Yang penting kamu jangan ngutang lagi. Iya Pak Ustadz. Saya tanya, kamu ngutangnya berapa? 2 juta. Dikasih 2 juta, dikasihnya 1,8 Pak Ustadz. Terus bayarnya berapa? Bayarnya 2,4 Pak Ustadz. Berarti rugi berapa? 600. Sekarang kamu masih punya utang tanggungan berapa? 600.000. Berarti kan yang udah dibayarin berapa? 1,8. Seharusnya selesai dari hasil yang dia dapat. Coba. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan sampai deh. Apa sih yang bisa kita dapat dari ketika kita dapat uang yang banyak? Kan nggak ada. Kalau emang kita nggak punya ya sudah, kan gitu. Kalau emang kita wayahe kondangan naik mobil ya naik mobil. Kalau nggak punya odong-odong juga nggak apa-apa. Kan gitu ya. Terus apalagi kalau naik motor, nggak naik motor jalan kaki sambil banyakin sholawat, kali-kali ada tumpangan, kan gitu. Boleh nggak gitu? Boleh. Yang bikin nyesel apa, membuat sakit orang itu apa? Munafik. Ya, munafik. Maka jangan sampai nih. Dan kalau kita mau menyelesaikan masalah, kita selesaikan dengan cara apa? Nih, dengan cara sholat diperbaiki. Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz, saya udah punya masalah nih tentang masalah utang. Saya udah punya masalah nih, suami saya selingkuh. Apa yang harus saya lakukan? Ustadz, anak saya susah banget dibilangin. Saya sadar Pak Ustadz, anak saya susah dibilangin mungkin karena ada uang subat atau uang haram yang masuk dalam tubuhnya. Saya minta ampun kepada Allah. Tapi apa yang harus saya lakukan selanjutnya Pak Ustadz? Agar kiranya anak kami ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Agar kiranya keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Usia ini sudah tidak muda lagi Pak Ustadz. Apa yang harus kami lakukan? Sholat. 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 Perbaiki sholat kita. Masalah dalam hidup itu karena apa? Karena sholatnya nggak benar. Mungkin istrinya rajin sholat, tapi suaminya nggak sholat. Ada nggak yang kayak gini? Ada. Suami istrinya itu tahajud, istrinya duha, istrinya ngerjain sholat sunnah,
Tapi suaminya pas dibangunin, "Mas, bangun mas, bangun." Bagaimana kita bisa terbang bareng? Ya, maka kalau ada orang yang datang ke rumah kami itu tentang menyelesaikan masalahnya, kalau cuma sendirian saya suruh pulang. Kenapa? Ya percuma. Dia bisa baik, tapi pasangan hidupnya nggak baik. Dan kalau memang itu ada terjadi dalam keluarga kita, ya sudah, tetap kita syukuri dan jangan sampai kita sesali. Misal hari ini kita punya pasangan hidup kita belum sesuai dengan harapan kita. Apa yang harus kita lakukan? Doakan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini. Yang pertama apa? Salat. Yang kedua yaitu adalah baca Al-Qur'an. Ya. Jadi takwa yang pertama itu sholat, takwa yang kedua baca Quran. Baca Quran. Baca Quran. Siapa yang paling baik di antara kita? Siapakah yang paling baik di rumah tangga kita? Siapa yang paling baik di lingkungan kita? Siapa orang yang paling baik di dunia ini? Orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau kita hidupnya mau baik, apa yang harus kita lakukan? Belajar Quran. Apa yang kita lakukan? Belajar Quran. Apa itu? Membaca Al-Quran, kemudian mengamalkan isi dari Quran. Ustaz, saya nggak bisa baca Quran. Nggak bisa baca Quran, apa yang harus kita lakukan? Belajar. Tapi sudah tua. Apakah ada kata terlambat dalam membaca Al-Quran? Nggak ada. No or filen. No or tulen. Tidak ada kata tua dalam belajar. A, I, U, A, alamin, ngalamin, alamin, ngalamin, gitu ya. Bu, coba baca lagi, ngalamin, balik lagi, balik lagi. Tapi terus belajar. Kalau udah jam 3, jam setengah 4, ya, habis sholat tahajud, istri langsung pindah tempat. Ngapain? Dia belajar, ya, kok, gitu. Belajar sendiri tuh istri. Dari pagi, siang, sore, malam dia belajar. Saya tanya, kenapa sih masih mau belajar? Gitu ya. Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Ternyata ketika mendekatkan diri dengan Quran, hidup itu terasa tenang. Itu kata istri. Jadi ketika kita sudah mulai dekat dengan Quran, itu sudah mulai tenang. Jadi jenengan punya uang hari ini 25 juta, baca Quran, tenang. Leres napa boten? Hah? Mau apa enggak? Tambah tenang kan gitu ya. Tapi kalau jenengan lihat nih, udah nggak punya duit, nggak baca Quran, apa yang akan terjadi? Nggak tenang, hidupnya kemerungsung, pusing. Akhirnya apa? Kepriwe kie, mati nih, mati. Entar mati beneran. Coba deh ketika lagi pusing, buka Quran, baca Quran. Pusing dikit, buka Quran, baca Quran. Tapi beda sekarang, pusing, buka HP, scrolling. Buka HP, scrolling. Kuat dia sampai sejam, 2 jam. Tapi pas disuruh baca Al-Fatihah 7 ayat, ngantuknya sampai 7 kali, Bu. Ada nggak yang kayak begini? Uangnya teka? Orang yang belajar Quran itu dia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala baca Quran, yang kedua pahala susah payah dalam belajar Quran. Enak apa enggak? Enak. A, I, U.
setiap ba'da sholat tahajud. Pernah apa enggak? Dan bacanya itu bukan di dalam hati, tapi apa? Warattilil Qur'ana tartila. Baca Qur'annya itu dibuka, kemudian dibaca Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Tapi dibaca sampai akhirnya nanti nih, kalau emang sudah diniatin, dipaksain belajar, nanti Allah akan kasih petunjuknya. Ya, Allah akan kasih petunjuknya. Dia nggak belajar pun dengan orang lain, tapi kalau dia sudah mulai membaca, nanti Allah akan kasih petunjuknya. Apa? Oh, perasaan bacanya ini salah loh. Ya, bacanya ini yang benar kayak begini. Ntar Allah yang tunjukin tuh jalan-jalannya tuh. Yang utama apa? Mulai dari sekarang baca Quran. Jangan sampai kita protes, Ustadz kenapa ya anak saya itu nggak baca Quran? Lah jenengan baca Quran apa boten? Kenapa sih suami saya itu males banget baca Quran? Lah jenengan kepriwe gitu. Dibalikin lagi nih. Bukan hanya kita berharap keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, tapi jadilah kita pribadi yang soleh. Bukan hanya sekedar berharap, tapi menjadi. Dengan cara apa? Bismillah. Mulai sekarang baca Qur'annya. Kapan? Pagi, habis sholat, kemudian sebelum tidur. Sebelum tidur ambil dulu Qur'annya, buka. Terus saja. Apalagi orang yang hari ini punya masalah, nggak ada lagi jalan keluar kecuali apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tuh, saya udah pernah cerita belum? Oh, di Geria Amanah itu ada orang, dia punya utang 130 juta dan utangnya lunas, Bu, dalam waktu kurang lebih 60 hari. Dia datang, Ustadz saya punya utang berapa? 130 juta. Apa yang harus saya lakukan? Perbaiki sholat, baca Quran. Gimana caranya? Sholat tahajud selesai, baca Quran. Sholat sunnah fajar selesai, baca Quran. Subuh baca Quran. Duha baca Quran. Terus saja. Kerjain selama 40 hari. Tadi kan 40 hari ya. Berjamaah. Dia lakuin tuh berjamaah. Nggak kerja, nggak dagang. Kerjanya apa? Sholat baca Quran. Sholat baca Quran. Sholat baca Quran. Tambah apa? Yakin. Setelah 40 hari, apakah utangnya lunas? Enggak. Ya orang nggak dibayar. Orang nggak punya pemasukan. Secara logika benar apa enggak? Iya benar. Tapi yang membuat dia senang itu apa? Selama 40 hari hatinya tambah tenang. Nih penting nih. Punya utang tapi tenang. Ada nggak orang yang kayak gini? Jarang. Adanya apa? Dablek ada, bukan tenang, tapi pura-pura nggak tahu. Pas disuruh bayar, pura-pura lupa gitu ya. Tapi yang utama apa? Ketika dia itu punya utang, ya, dia tenang. Kemudian datang lagi, apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Tambah lagi 40 hari. 40 hari ke depan dicoba. Baru 2 pekan dapat kabar. Bapak angkatnya meninggal. Sedih dia, pulang kampung. Selesai berapa hari dia balik lagi ke Banjarnegara. Seminggu setelah pulang dari sana ditelepon dari kampung. Ternyata dia dapat warisan senilai 80 juta rupiah. Berapa? Utangnya berapa tadi? Berarti kalau misalkan dia bayar 80, dia punya utang berapa? 50 sisanya. Dia coba bayar tuh ke tempat satu. Ternyata sampai di sana uang yang 50 jutanya itu dibebaskan. Jadi dia cuma bayar berapa? 80 juta. Coba, masuk akal apa enggak? Dan itu yang terjadi.
Tapi apakah kita tahu endingnya seperti itu? Kan nggak tahu. Kalau seandainya kita tahu, oh nanti saya bakal dapat warisan, apa yang dia lakukan? Nggak sholat. Yang dia lakukan apa di awal? Dia langsung angkat tangan, kemudian dia berdoa, semoga bapaknya cepat mati. Bener apa enggak? Bener. Tapi itu yang nggak dilakukannya. Kenapa? Karena kita nggak ada yang tahu. Dekat dengan Allah mudah segalanya. Tapi yang terjadi banyak orang yang menjauh dari Allah dan susah hidupnya. Semakin jauh dari Allah semakin susah. Semakin dekat, semakin taat, semakin banyak kemudahan yang dia dapat. Ya, maka kuncinya cuma dua. Kerjakan apa? Sholat, baca Quran. Sholat, baca Quran. Kalau memang itu adalah di keluarga, maka kerjakannya bersama siapa? Suaminya, bersama istrinya, bareng-bareng bersama. Ya, ini yang pertama, tambah takwa untuk mendapatkan jalan hidup kita lurus. Yang kedua adalah memiliki sifat wara. Sifat apa? Wara. Ini penting. Besok pagi jam berapa? Jam 8 di Masjid Al-Munawwaroh. Itu ada kajian dari Ustadz Amin Nurbait tentang halal menuju berkah. Itu ajak keluarga supaya apa? Supaya mendapatkan keberkahan dari rezeki yang didapat. Jadi kalau bisa dari sini, dari satu majlis talim, ayo siapa yang mau pergi kemana? Ke Masjid Al-Munawwaroh. Supaya dapat apa? Dapat ilmu dalam keberkahan rezeki kita. Ya. Waro, apa itu waro? W-A-R-A dibaca waro. Apa? Waro. Waro itu artinya meninggalkan setiap perkara yang subhat. Meninggalkan perkara yang subhat. Apa itu subhat? Subhat itu yang masih samar antara halal dengan haram. Ya. Ibu tiba-tiba saya datang ke rumah jenengan atau saya datang ke rumah Bu Pia. Saya ini adalah calon bupati. Saya calon bupati. Kemudian saya datang ke rumah Bu Pia. Bu Pia, ini ada uang 30 juta. Nanti bagi-bagiin ya sama jemaah yang ada di Majlis Talim Bu Pia. Ya. Bu Fia juga tanpa nanya ini uang apa, kemudian dibagi-bagi ini ada uang dari Ustadz Andi, ya, dan Ustadz Andi nyampein bahwasanya dia adalah salah satu calon bupati. Udah saya sih. Kira-kira jenengan akan terima apa enggak? Masing-masing dapat uang 1 juta. Terimalah. Berapa masing-masing? 1 juta. Kira-kira nerima apa enggak? Kenapa? Uang Pak Ustaz. Bukan 100.000 tapi 1 juta. Jangankan 1 juta, 100.000 aja diambil. Tapi kita dalam keadaan bingung. Ini uang buat apa? Gitu loh. Uangnya buat apa? Kalau misalkan saya bilang ini ya, saya ini sudah menghitung uang saya dan saya akan mengeluarkan zakat, gitu kan? Kemudian dikeluarin nih zakatnya kepada jenengan. Tapi apakah jenengan bisa menerima zakatnya? Belum tentu. Karena penerima zakat itu sudah ada. Apa? Fakir, miskin. Lah jenengan kategorinya yang mana? Yatim piatu gitu ya. Saling membutuhkan gitu ya. Nah ini sifat wara ini. Kita harus memiliki sifat wara. Di rumah tangga itu jangan setiap yang diberikan suami itu bisa kita terima diambil. Bu, nih ya buat ibu, tanya dulu. Ini uang apa?
semua uang itu bisa kita terima. Dahulu saya pernah cerita tentang awal saya datang ke sini gara-gara apa? Ya gara-gara amplop. Dikasih istri, saya ngasih istri, ini bun amplop. Dia nanya, ini uang apa Bi? Kalau sekarang dikasih amplop dia nggak ngomong lagi, karena dia udah tahu jadwal-jadwal saya gitu kan. Ketika nggak dapat amplopnya dia cari tuh amplopnya gitu kan. Ini di sarung mana gitu kan, di tas mana gitu. Kalau dulu enggak. Ini uang dinas, uang honor, uang gaji bukan. Ini uang apa? Udah pakai apa? Kemudian dia ngomong sama saya, nih Bi, pegang. Jangan sekali-kali kasih bunda uang yang subhat ataupun haram kepada bunda dan anak yang ada di dalam kandungan ini. Coba. Kepriwe. Dalam hari itu saya berpikir, kalau nggak kayak gini gimana kaya? Itu loh pikiran saya dulu. Gimana kita bisa punya rumah, gimana caranya bisa ganti mobil gitu. Dan mulai dari situ saya putuskan untuk menyelesaikan dan memulai dari nol lagi. Gak punya apa-apa, motor juga gak ada, mobil gak ada. Tapi ternyata ketika gak punya apa-apa, gak punya kerjaan, ya motor ada, ya mobil ada. Padahal ngumpulin gak kumpul-kumpul Bu. Tapi ujuk-ujuk dilala orang bawa, nih Pak Ustadz mobilnya, nih surat-suratnya, coba. Ini mobilnya saya bawa, dikasih orang. Dikasih orang. Dulu waktu awal-awal saya bawa motor, kalau kemana-mana saya bilang, ini motor dikasih orang. Dia nggak percaya. Orang-orang nggak percaya. Ketika saya ganti pakai mobil baru, Pak Ustadz, gimana caranya? Kenapa? Karena sekarang itu bukan janji, tapi apa? Bukti. Gimana cara membuktikannya? Coba jarib walait takun arifan. Coba sampai akhirnya jenengan merasakan kekuasaan dan kebesaran Allah. Dengan cara apa tadi? Yang pertama tadi sholat, baca Quran. Habis itu jaga perkara-perkara yang sifatnya meragukan. Dari pakaian kita, apalagi makanan kita, apalagi kemudian minuman kita, semuanya dijaga benar-benar. Jangan sampai ada sesuatu yang subhat ataupun haram masuk ke dalam rumah tangga kita. Kalau emang ada, maka diambil, diterima, kemudian kasih orang. Contoh, bentar lagi nih pilkada, ya kan? Ada orang yang ngasih 300.000, diambil apa enggak? Kalau bisa ditolak, tolak. Ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang ngasih, orang yang nerima, dia akan masuk ke dalam panasnya api neraka. 300.000 loh Bu. Manfaat apa enggak? Enggak ada manfaatnya. Habis begitu saja. Oleh karena itu benar-benar kita jaga. Jangan mau kita ini disogok. Ya, yang kita terima itu apa? Barang-barang yang benar-benar halalan lagi thayyiban. Ada anak kelas 5 SD itu hafal 26 juz. Pas ditanya gimana caranya kok anak ini bisa hafal 26 juz. Bapaknya dua-duanya pegawai, bapaknya pegawai, ibunya pegawai. Ternyata setiap orang tuanya itu mendapatkan uang, dia harus telusurin uangnya dari mana. Dan dia tahu nih uangnya dari subhat. Misalkan dari subhat kemudian dibeliin sama temennya bakso. Bakso ini dari uang-uang yang subhat bahkan uang yang haram. Baksonya sudah dibeliin kemudian dia bungkus. Setelah dibungkus di perjalanan pulang baksonya dikasih ke orang. Begitu juga uang-uang yang dia dapat dari yang subhat. Apa yang dilakukan? Diambil kemudian dibagikan di luar. Nggak sampai masuk ke dalam rumahnya.
simpel, sederhana, tapi ini akan berpengaruh kepada apa? Kepada pendidikan anak, perkembangan dan pertumbuhan anak. Tidak sedikit banyak anak yang melawan orang tuanya. Leres napa boten? Jadi jangan salahkan anak kita. Kenapa sih anak kita ini kok teriak-teriak melawan orang tuanya? Coba lihat sumber rejeki yang masuk ke dalam anak kita saat pertumbuhan anak ini halal atau tidak? Baik atau tidak? Bukan hanya sekedar halal, tapi apa? Baik atau tidak? Kita pedagang. Yang kita dagang ini barangnya halal, tapi belum tentu halalan thayyiban yang kita dapat. Kita jualan jeruk, dagang buah, halal apa enggak? Halal. Dari modal yang halal. Tapi ketika kita jualan, kita sering mengurangi timbangan. Baik atau buruk? Buruk. Maka rezeki yang kita dapat halal tapi tidak thayyib. Yang diharapkan apa? Halalan thayyiban. Oleh karena itu mulai sekarang ayo ya gapai rezeki dengan halalan lagi thayyiban. Ini. Jadi harus mempunyai apa? Sifat wara'. Dari mana? Dari makanannya, minumannya, penghasilannya, pakaiannya. Harus ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, agar kiranya hidup kita ini lurus, berusaha untuk memperbaiki diri, memperbaiki niat dan ibadah. Mulai sekarang kita perbaiki. Yang tadinya udah sholat sunnah fajar, terusin, dawamin. Yang tadinya sudah sholat sunnah tahajud 4 rakaat, terusin. Kalau bisa tetap di 4 rakaat, tetap di 2 rakaat, jangan sampai dikurangin ataupun ditinggalkan. Ini artinya apa? Memperbaiki terus. Kemudian niatnya benar-benar lillahi ta'ala. Diri kita juga diperbaiki. Mulai dari mata kita, kuping kita. Kemarin kita belajar tentang masalah hijrah. Hijrah itu artinya apa? Meninggalkan yang tidak baik menjadi baik. Mata yang biasanya melihat yang tidak baik, bismillah, mulai sekarang lihat yang baik-baik. Ada tuh kalau kita buka handphone kan, ada sesuatu yang baik, ada yang tidak baik. Bagaimana caranya kita bisa menentukan baik atau tidak baik? Caranya gimana? Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mengetahui yang baik dan yang tidak baik. Karena yang baik jelas, yang tidak baik jelas. Kalau kita ragu, maka kita bisa mengetahuinya dengan cara apa? Mahaka fi sodrika. Apa yang ada di dalam dada dan itu merasa kayak gatel, kemudian getar. Jadi kalau kita mau tahu ini baik atau tidak, itu yang bisa menjawab apa? Hati kita. Leres napa boten? Ini kita nih habis ngaji kita disuruh apa? Perbanyak baca Quran. Tiba-tiba kita buka TikTok ya. Dan TikToknya itu dangdutan semuanya. Kira-kira ada nggak perasaan? Udah scrolling, lewatin. Kenapa? Karena itu nggak baik. Ya, tapi ketika ada yang baca Quran gitu ya, membuat hati kita nyaman, tahan. Ketika kita mau terusin scrolling, itu ditahan. Jangan dengerin. Itu ada di mana? Nih di hati kita. Yang bisa membedakan baik dan buruk itu apa? Hati kita. Maka tanyakan kepada hati, ini baik atau tidak? Ya, oleh karena itu ada doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai Allah yang membulak-balikan hati, tetapkan hati ini untuk selalu taat kepadamu. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, jaga lisan. Untuk menggapai jalan yang lurus, jaga lisan. Omongan ini bisa membuat orang sakit hati. Benar apa enggak?
sekarang yang bikin sakit hati itu bukan cuma sekedar omongan, jempol bisa bikin sakit hati. Jempol kita ini bisa bikin sakit hati. Misalkan dia selalu bikin komentar dua kata ibu bilang, atau 3 kata ibu bikin komen, jangan banyak komentar. Temannya itu kan bikin komentar terus, tiba-tiba ibu bikin 1 kalimat atau 3 kata, jangan banyak komentar. Kira-kira bisa bikin ribut apa enggak? Ribut. Gara-gara jempol orang marahan, gara-gara jempol orang gak mau ngeliat muka, gara-gara jempol orang bisa pindah RT, Bu. Kenapa? Kesel. Oleh karena itu pastikan yang kita kirim benar dan manfaat. Apa? Benar dan manfaat. Belum tentu yang benar itu manfaat, dan belum tentu yang terlihat manfaat itu benar. Jadi kalau kita ngirim ini kan kadang ibu-ibu ini sering share gitu ya. Jangankan ibu bapak-bapak juga share ya. Copy paste share, pagi-pagi udah assalamualaikum, semoga kita punya grup yang sama dengan dia, semuanya sama di share-nya. Akhirnya yang tadinya mau amin kita aminin dalam 10 grup, kan repot juga. Ya. Jadi tidak ada kewajiban untuk menjawab salam. Kenapa? Karena grupnya banyak, Bu. Kecuali kalau dia japri kepada kita, gitu loh. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini. Jadi saring sebelum sharing. Saring dulu, filter dulu sebelum sharing. Pastikan yang kita kirim itu benar dan manfaat. Contoh benar dan manfaat. Benar dan manfaat. Misalkan dikirimin sama Ustadz ya salah satu hadis untuk semangat dalam baca Quran, atau hadis khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Kita kirim, dan kita kirim di mana? Di grup pengajian. Yang kita kirim benar apa enggak? Benar. Di grup pengajian benar. Manfaat atau enggak? Manfaat. Tapi ada juga orang dia ngirim yang benar tapi enggak manfaat. Contoh, saya kirim ya setiap hari tentang pencalonan diri saya menjadi calon bupati, misalkan ya Bu, bukan berarti saya menjadi calon bupati. Kemudian setiap hari saya kirim, tapi saya kirim di mana? Di grup pengajian. Kira-kira jenengan seneng apa enggak? Enggak. Ada manfaatnya apa enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena ini urusan politik. Sekali-kali boleh, tapi kalau berkali-kali enggak. Apalagi kalau misalkan kita kirim tentang kabar-kabar yang menjelekan antara satu dengan yang lainnya. Di mana? Di grup pengajian seperti itu. Yang kedua, terlihat manfaat tapi tidak benar. Contoh, pernyataan seseorang kemudian ada di bawahnya, jangan lupa untuk mengirimkan ya postingan ini kepada 100 teman kamu, insya Allah kamu akan masuk surga. Kira-kira bener apa enggak nih ngirim masuk surga? Ya, maka belum tentu yang terlihat manfaat ini benar. Misalkan jangan makan jangan makan sambil berdiri. Hadis riwayat Bukhari, ya. Tapi ternyata bukan di dalam hadis riwayat Bukhari. Benar apa enggak? Salah. Terlihat bagus. Kenapa? Karena ada larangan untuk tidak makan sambil berdiri. Tapi ketika riwayatnya salah, akan menjadi apa? Tidak benar. Terlihat manfaat tapi tidak benar. Nah, ini harus hati-hati, ya. Jaga lisan, ya. Jaga lisan karena banyak orang yang tersakiti. Yang terakhir, untuk tidak selalu sering mengurusi orang lain. Apa itu? Kepo. Kepengen tahu. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
gibah. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu mengingatkan orang-orang yang gibah, khususnya kepada siapa? Istri beliau. Lau qulti kalimatan, jadi mengingatkan kepada istri beliau yang selalu menjelekkan istri yang lainnya. Kalau seandainya kita melakukan gibah, kemudian ucapan kita dimasukkan ke dalam lautan, maka lautan ini akan berbau busuk seluruhnya. Berarti gibah ini adalah sesuatu hal yang sangat tidak manfaat. Jadi busuk semuanya, ya. Jadi busuk semuanya. Oleh karena itu jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak manfaat. Pagi-pagi yang seharusnya kita beres-beres, dia langsung baca status orang, status dilihat. Ya. Kalau statusnya yang baik-baik, misalkan dia baik, ya nggak ada masalah. Cuma semua orang statusnya dibukain semuanya, ya. Kemudian baru bangun tidur yang seharusnya dia bangun, kemudian duduk baca doa, apa yang dilakukan? Update status dulu. Alhamdulillah pagi ini cerah sekali. Semoga kehidupanku juga cerah, ya. Padahal belum baca doa. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, orang itu pagi-pagi itu ada dua. Ada yang dia itu semangat di pagi hari, ada yang dua dia malas di pagi hari. Gara-garanya apa? Bukan. Gara-garanya ketika bangun dia tidak melakukan tiga hal atau meninggalkan salah satunya. Jadi kalau bangun tidur dia tidak melakukan tiga hal ini atau tertinggal salah satunya, hidupnya pagi harinya akan merasa malas. Tapi kalau dia melakukan tiga hal ini, hidupnya akan semangat. Apa itu? Orang tidur itu diikat dengan tiga ikatan setan. Jadi orang tidur itu diikat dengan tiga ikatan setan. Bukan ikatan cinta, tapi apa? Ikatan setan. Dan masing-masing ikatan ini akan lepas dengan tiga amalan. Yang pertama apa? Doa. Yang kedua, wudu. Yang ketiga, sholat. Jadi kalau dia bangun tidur doa, satu ikatan lepas. Wudu, satu ikatan lepas. Kemudian sholat, satu ikatan lepas. Kalau dia mengerjakan semuanya, semuanya akan lepas. Dia akan lepas dari ikatan setan dan pagi itu akan menjadi semangat. Di antara tiga ini, mana yang sering ditinggalkan oleh manusia? Bangun tidur, mana di antara tiga ini yang sering ditinggalkan sehingga pagi itu merasa malas? Mana? Berdoa. Laras napa boten? Orang biasanya kan sholat. Kalau orang sholat sebelumnya berwudu. Tapi apakah sudah pasti orang itu bangun tidur baca doa? Belum tentu. Pas bangun tidur kadang langsung ke kamar mandi. Bangun tidur dia sholat. Oleh karena itu membiasakan, ya. Ada orang dia bangun tidur pagi harinya itu malas banget. Coba cek pagi dia sudah baca doa apa belum? Siapapun yang punya anak membiasakan sebelum dia berangkat ke kamar mandi untuk wudu, kita talkinkan untuk apa? Baca doa. Ini nih yang membuat anak itu setelah sholat dia semangat baca Quran, dia semangat melakukan amalan-amalan lain. Kenapa? Karena sudah terbebas dari tiga ikatan ini. Maka ketika anak itu bangun tidur, itu jangan disuruh ke kamar mandi, tapi apa? Talkinkan dengan doa. Alhamdulillahilladzi. Baru habis itu kita bawa ke kamar mandi untuk apa? Wudu, sholat. Dia akan senang. Tapi kalau misalkan, ayo bangun, kamar mandi, entar sholatnya asal-asalan. Ada nggak yang kayak begini? Ada. Ya, jangankan sholat, waktu dulu puasa, bangun, sahur. Dia sahur, tapi ternyata dia sahur dalam keadaan nggak sadar. Pagi-paginya sebelum berangkat sekolah, mah tadi sih sahur makannya pakai apa gitu. Ternyata ketika dia sahur, dia nggak sadar dia itu makan rendang, ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, inti dari pengajian
Subhanahu wa taala. Hidup kita ini hanyalah sebentar dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita kembali dalam jalan Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang punya masalah, ya saudara kita, teman kita, yang perlu diingatkan itu adalah sholat, baca Quran. Karena kunci dari permasalahan itu adalah ibadah. Yang diperbaiki bukan masalahnya, tapi yang diperbaiki adalah sholatnya dan baca Quran. Ya, coba dipraktekkan sholatnya ini selama 40 hari berturut-turut. Baca Qurannya juga selama 40 hari berturut-turut. Pak, insya Allah ada kemudahan-kemudahan yang panjenengan dapati ketika kita sudah memperbaiki sholat selama 40 hari berturut-turut. Coba saja. Kalau bisa, kita ngomong nih sama suami kita. Pak, kita kan lagi punya masalah ya. Yuk coba kita riyadohin. Kita apa? Riyadohin. Jenengan sholat di masjid, saya sholat di rumah. 40 hari kita lakukan. Bismillah. Dan ini banyak terjadi. Ada orang, dia ini mau punya rumah. Rumahnya sempit sekali, sedangkan keluarganya semakin hari semakin bertambah. Dia ingin punya anak yang ketiga. Rumahnya kontrakan kecil, Bu, yang punya 1 kamar langsung kamar mandi. Qadarullah mengerjakan amalan ini setiap malam, gak pernah lewat tahajud, ditambah 40 hari berturut-turut. Dia adalah seorang satpam, ya, ingin mendapatkan rumah yang layak. Nggak nyampe 40 hari dia dipanggil sama bosnya. Apa yang terjadi? Ketika dipanggil, bosnya bilang, mulai besok hari Jumat kamu nggak kerja lagi di kantor ini. Dia berharap supaya dapat tambahan uang buat kontrak di tempat kontrakan yang lebih gede. Nggak taunya dipanggil sama bosnya, besok hari Jumat udah nggak kerja lagi di kantor. Badannya gede, sangar, kumisan, nangis saat itu. Ditanya sama bosnya, kenapa kamu nangis? Gimana nggak nangis, Pak? Bapak kan nggak tahu apa yang saya rasakan di dalam rumah tangga saya. Istri saya sekarang sudah hamil tua. Kami punya rumah sempit, Pak. Kami berharap punya kontrakan yang lebih besar lagi. Sedangkan Bapak hari ini telah memecat saya dari kantor ini. Terus bosnya malah ketawa. Kok Bapak ketawa? Gitu kan? Bapak sudah ketawa dalam penderitaan saya, kata dia. Terus bosnya bilang, siapa yang bilang saya memecat kamu? Loh, kan tadi Bapak bilang, mulai besok saya nggak kerja lagi di sini. Iya, betul. Kamu nggak kerja lagi di sini. Kamu saya pindah tugaskan di rumah saya. Karena saya untuk 2 tahun ke depan, saya akan tinggal di luar negeri. Jadi rumah itu kamu jaga. Satu rumah yang kecil itu kamu pakai, tapi jaga semuanya. Di sana di kamarnya itu ada bathtubnya. Kamu tinggal pakai apa saja. Mobil juga kamu panasin semuanya. Kalau kamu mau pakai, silakan pakai. Langsung dia peluk bosnya itu, dia bilang apa? Terima kasih, dia langsung sujud syukur. Coba. Yang di pikiran dia dapat tambahan uang buat kontrak rumah. Ternyata Allah persiapkan rumah yang jauh lebih besar dari apa yang dia pikirkan. Inilah yang dinamakan apa? Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Kadang kita itu merencanakan rencana diri kita, tapi rencana kita ambiar berantakan. Leres apa boten? Kita nih mikir nih, oh saya ngutang nih 10 juta buat modal A, B, C, D, E. Nggak taunya nggak laku. Utangnya harus kebayar. Berantakan. Maka siapapun yang hari ini udah berantakan, ya udah serahkan semuanya sama Allah. Dulu kita merencanakan tapi berantakan semuanya. Sekarang biar Allah yang merencanakan dan kita menerima apa yang akan Allah berikan kepada kita.
sempurna kalau kita bisa menerimanya dengan lapang dada. Insya Allah. Sampai di sini